Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu untuk kita semua, sahabat pemilu yang saat ini sudah mendaftar untuk mengikuti tes seleksi PPK kecamatan ya, yang sudah statusnya diterima ya. Jadi pendaftarannya ada yang diterima dan menunggu hasil. Alangkah baiknya teman-teman mulai dari sekarang kita mulai melakukan latihan-latihan soal untuk nanti tahapan seleksi CAT ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah lolos penelitian administrasinya langsung akan melalui tahap selanjutnya, yaitu ujian tertulis CAT. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 20 soal ya. Untuk 10 soal kita fokuskan di wawasan kebangsaan dan 10 soal lagi di wawasan kepemiluan. Ini kita ada beberapa part ya. Ini untuk part 1 masih di levelnya masih umum ya, teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum, belum ke teknis dan lain sebagainya. Nanti part 2 dan selanjutnya akan ada wawasan teknis di lapangan, lalu kewilayahan ya, teman-teman. Baik teman-teman, supaya tidak panjang lebar kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, pertanyaan pertama, mana yang termasuk alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945? A. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan seterusnya. B. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. C. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. D. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seterusnya. Ini maksudnya sering kita dengar ya, apalagi waktu kita masih SD, sering dibacakan pada saat upacara hari Senin, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu adalah alinea pertama. Jadi untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah B ya, teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal A pasal 1 ayat 1, B pasal 1 ayat 2, C pasal 1 ayat 3, dan D pasal 2 ayat 1. Untuk negara republik ini ada di Undang-Undang 1945 pasal 1 dan ayat 1 ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita ke nomor 3 selanjutnya, teman-teman. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945 yang terdapat pada pasal A pasal 1 ayat 2, B pasal 1 ayat 1, C pasal 1 ayat 3, dan D pasal 2 ayat 1. Ini pun masih berada di pasal 1 namun berbeda ayat ya, teman-teman. Jadi untuk kedaulatan berada di tangan rakyat itu adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kita lanjut ke nomor 4, teman-teman. Negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal A pasal 1, pasal 2 ayat 1, B pasal 1 ayat 1, C pasal 1 ayat 2, dan D pasal 1 ayat 3. Nah, ini pun sama, masih berada di pasal 1 ya, teman-teman. Namun ayatnya berbeda. Ini adalah termasuk ke ayat 3 ya, teman-teman. Jadi kita bisa menghafal untuk kata kuncinya adalah republik. Itu berada di ayat 1. Sedangkan kedaulatan itu berada di ayat 2. Dan negara hukum atau hukum itu berada di ayat 3. Jadi untuk pasalnya 1 tidak usah dihafal ya, teman-teman, tapi ayatnya dihafal ya. Jadi kita menghafalnya menggunakan kata kunci republik ayat 1 dan kedaulatan ayat 2, lalu hukum adalah ayat 3. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D ya, teman-teman.
Baik, kita lanjut ke nomor 5, teman-teman. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Demokrasi, B. Hukum, C. Kerajaan, D. Republik. Jadi untuk nomor 5 ini sebetulnya sudah dijelaskan ya teman-teman. Di tadi itu nomor 2 ya teman-teman, berbentuk republik. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah jawaban dari nomor 5 ya teman-teman. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lanjut ke nomor 6 teman-teman. Pancasila di Indonesia berfungsi sebagai dasar hukum, A. Dasar hukum, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup, D. Pedoman hidup. Jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi Pancasila Indonesia fungsinya sebagai dasar negara. Nomor 7 teman-teman. Mana yang termasuk 4 pilar kebangsaan? A. Dasar hukum, Pancasila, dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika. B. Pancasila, dasar negara, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika. C. Pancasila, Undang-Undang 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. D. Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan dasar hukum. Ini sudah jelas ya teman-teman, 4 pilar kebangsaan itu jawabannya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Bersatu, bersama, dan berbudaya, B. Cinta tanah air, C. NKRI harga mati, D. Berbeda-beda tetap satu. Nah ini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah D. Berbeda-beda tetap satu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nomor 9. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terdapat pada Undang-Undang 1945 alinea ke A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4. Ini termasuk ke alinea ketiga ya teman-teman. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut selanjutnya ke pertanyaan nomor 10 teman-teman. Kepanjangan dari NKRI adalah A. Negara Kepulauan Republik Indonesia, B. Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Negara Kemaritiman Republik Indonesia, dan D. Negara Keamanan Republik Indonesia. Ini jelas ya teman-teman, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Kita masuk ke pertanyaan nomor 11 yang tentang wawasan kepemiluan teman-teman. Baik, Undang-Undang nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu 2024? A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan D. Undang-Undang nomor 7 tahun 2007. Nah, untuk undang-undang terbaru ya teman-teman yang digunakan sebagai dasar hukum pemilu 2024 ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, nomor 12. Undang-undang nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur tentang pilkada? A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, D. Undang-Undang nomor 16 tahun 2010. Jadi untuk tentang pilkada ini teman-teman diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kita masuk selanjutnya teman-teman ke nomor 13. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur di dalam Undang-Undang A. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 11 tahun 2015, dan D. Undang-Undang nomor 10 tahun 2015. Jadi untuk
nomor 13 ini adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun A 1945, B 1950, C 1965, dan D 1955. Nah ini jawabannya adalah D 1955 ya teman-teman. Jadi pemilu pertama kali dilaksanakan 1955. Nomor 15, berdasarkan pasal 22E Undang-Undang 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara A. Mandiri, jujur, akuntabel, dan terbuka. B. Jujur, adil, bebas, dan akuntabel. C. Profesional, proporsional, efektif, dan efisien. D. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi untuk 22E 1945 dilaksanakan secara ini ya teman-teman. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini juga termasuk di dalam asas pemilu. Diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 2 tentang asas penyelenggara pemilu. Baik, kita lanjutkan teman-teman ke pertanyaan selanjutnya nomor 16 ya teman-teman. Berdasarkan pasal 22E Undang-Undang 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih antara lain A. Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wali Kota. B. Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wali Kota. C. Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Wali Kota. Dan D. Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi untuk pemilu sesuai Undang-Undang 1945 pasal 22E itu yaitu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan DP4? A. Daftar penduduk pemilih potensial pemilu. B. Data pemilih potensial pemilu. C. Daftar penduduk pemilih potensial pemilu. D. Data penduduk potensial pemilih pemilu. Jadi untuk DP4 ini adalah teman-teman singkatannya adalah data penduduk potensial pemilih pemilu. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Nomor 18, pemilihan umum diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk pada Undang-Undang 1945 pasal A. Pasal 22E ayat 1, B. Pasal 22E ayat 2, C. Pasal 22E ayat 3, D. Pasal 22E ayat 4. Jadi ini teman-teman berkaitan juga dengan pertanyaan yang tadi sebetulnya ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan umum secara ini ada langsung, seharusnya langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber judil. Kita mengenal ini dengan asas pemilu ya teman-teman, yang diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 2 tentang asas. Nah, di Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal 22E ayat 1. Jadi jawabannya adalah 2 ya A ya teman-teman. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan nomor 19. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, termasuk bersifat nasional tetap dan mandiri termasuk pada Undang-Undang 1945 pasal A. Pasal 22 ayat 2, B. Pasal 22 ayat 3, C. Pasal 22 ayat 4, dan D. Pasal 22 ayat 5. Jadi untuk pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri itu termasuk kepada pasal 22E ayat 5 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, pertanyaan terakhir nomor 20. Ada berapa parpol yang ada di Senayan saat ini lolos verifikasi administrasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu?
A7, B8, C9, D10. Untuk jawaban ini adalah C ya teman-teman, ada 9 parpol. Baik teman-teman, untuk part 1 itu saja ya. Nanti kita akan buat lagi untuk part 2-nya, ada pertanyaan-pertanyaan pilihan juga ya teman-teman. Jangan lupa untuk mempelajari juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya teman-teman, tentang pilkada dan undang-undang yang lainnya, terutama untuk Undang-Undang 1945 ya, Undang Dasar 1945 tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang kepemiluan ya teman-teman, dan juga nanti tentang teknis, tugas, wewenang dan lain sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang mesti dipelajari di dalam undang-undang tersebut adalah hal-hal yang mengenai tentang PPK dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar tentang bagaimana tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita lanjut nanti di part 2 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman juga yang terpilih yang terbaik ya, demi berlangsungnya pemilu 2024 yang jujur dan adil ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.